Iya, saya ke Mbak Koni. Mbak Koni, ada surat yang beredar, saya harus jelaskan sedikit kepada publik, yang kemudian tertera di situ adalah surat penjelasan dari Pak Prabowo, kurang lebih begitu, kepada Rosoboron Export. Rosoboron Export ini adalah badan usaha milik Rusia yang terkait dengan alutsista di sana, diantara misalnya Sukhoi dan lain sebagainya. Lalu kemudian menjelaskan surat itu akan ada PT TMI, perusahaan yang ada di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan. Anda juga mengetahui soal ini? Saya yakin Anda mengetahui. Saya mengetahui dan saya yang punya nomornya. Jadi kalau tadi dinyatakan belum ada nomor, ada yang ada nomornya dan memang sudah terkirim. Jadi di situ semua yang dinyatakan oleh Jubir itu dibantah. Satu ya. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Apa arti dari surat itu yang bocor? Artinya betul bahwa PT TMI ini seperti penjelasan jenderal di PT itu ada di bawah yayasan. Kemudian bergeraknya kalau menurut jenderal yang saya temui di PT TMI mengadakan Skorpen dan Rafale. Berarti sesuai, ya kan? Nah yang ketiga, yang saya khawatirkan cuma satu. Sejak kapan undang-undang yayasan itu boleh mengadakan alat senjata? Tidak boleh. Makanya waktu awal saya bilang, cobalah saya mau ketemu Pak Prabowo. Diatur kan? Nggak batal dari Kemhan, diatur orang lain dari TMI, batal juga, ya sudah. Sebenarnya saya mau diem aja, udah bukan urusan saya kok segini. Tiba-tiba saya dibilang bohong, makanya bohong. Oke deh, saya lihat ini. Pertama ya, tadi yang Pak Bobi bilang, kalau 1760 itu belum clear, mungkin Pak Bobi belum baca atau pura-pura belum baca LPPresnya. Satu, dinyatakan pasal 2A bahwa ya kan 79 sekian itu pengadaannya, 13 sekian miliarnya itu ada dolar ya, itu untuk bayangkan membayar bunga 5 tahun 5 transtra, berarti sampai 25 tahun. Kemudian 23 itu miliar dolar untuk Harvard. Sekarang kita pakai logik aja lah. Bagaimana angka keluar dengan demikian rigid, kemudian bendanya belum ada gitu. Itu sih kebohongan publik. Please ya, rakyat Indonesia tuh nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Jadi jangan insult our intelligence gitu. Kalau mau bohong tuh yang cantik dikit lah gitu. Contoh lagi, dibilang PT TMI cuma TOT, itu salah total. Kalau cuma untuk TOT nggak usah ke PT TMI. Jelas-jelas ada KKIP, ketuanya presiden, ketua hariannya Pak Prabowo. Kenapa mesti bikin TMI? Iya. Jadi gini, tolonglah, ini kenyataan yang sudah harus dihadapi, nggak usah berkelit, nggak usah menyanggah. Lalu apa next? Satu ya, nextnya apa? Saya minta dengan segala hormat Presiden Jokowi jangan menandatangani apapun tentang Perpres ini. Sampai ada alasannya. Contoh ya, di tentara itu kita mengenal dasar. Jadi alutsista itu harus hadir dari dasar dulu. Pertama, visi negara. Kedua, ancaman yang akan menghampiri negara. Ketiga, mau di mana dideploy-nya kekuatan kita. Misalnya, kawasankah, dua samudera kah sesuai nawacita, ya kan? Di mana kita dideploy mempengaruhi benda yang kita mau beli. Contoh nih, misalnya saya dua samudera sesuai Presiden Jokowi. Mungkin kita mesti beli punya kapal induk. Makanya saya bilang 1790 mah kecil. Ya kan, triliun itu. Nah, jadi dasarnya itu mesti jelas. Sekarang tanpa dasar, tiba-tiba harus diadakan 2,5 tahun. Kan sekarang udah 2021 nih, bulan Juni. Dan sampai 2024, 2,5 tahun. Mau sulap, bikin kapal selam aja 4 tahun, atau 5 tahun bikin pesawat tempur. Kalau enggak, berarti mau beli bekas. Itu nggak boleh menabrak undang-undang industri pertahanan. Mbak Koni, mohon maaf saya potong. Yang Anda permasalahkan adalah PT TMI yang berada di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan yang janggal, atau pengadaan 1.760 triliun rupiah selama sampai 2024 yang janggal? Dua-duanya, kan saya bilang, ini berhubungan. Kalau kita biasa berpikir sistem, kita akan tahu nih ada kaitan satu dengan lain. Kan nggak mungkin TMI lahir November 2020 kalau nggak ada kepentingannya. Mana mungkin cuma buat TOT. Gitu baik. Saya ke Mas Bobi. Mas Bobi, apakah tadi ditanyakan oleh anggota DPR? Satu, tadi saya tanyakan bahwa anggota DPR kalah dengan wartawan karena nggak ada bocoran surat Kemenhan ke Rosoboron Export ya terkait dengan pembelian alutsista. DPR nggak punya, wartawan punya. Lalu kemudian yang kedua, saya ingin tanya, apakah tadi ada pertanyaan, kenapa ada perusahaan di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan? Jawab dulu ya. Nah, jadi begini, pertama itu udah tadi disampaikan dan udah dijawab sendiri bahwa yang beredar itu yang namanya Perpres itu kan belum ada tanda tangannya. Nah, kami juga tadi menanyakan kepada Pak Menteri yang beredar itu apa? Apakah itu memang sudah ada Perpres yang keluar, sudah ada nomornya? Oh tidak, itu belum ada sama sekali, justru rapatkan. Jadi satu, soal Perpres
nggak ada, secara formal ada. Karenanya di dalam kesimpulan kita meminta supaya tidak terjadi kesempatan kepada publik tapi terap. Suaranya agak putus-putus nih Pak Bobi nih. Ya, Iya. jadi pertama soal perpres itu tidak ada perpres. Tidak ada suatu perpres mengenai kebijakan umum pertahanan yang 1.700 Oke. triliun ditandatangani. Itu belum Tidak ada. ada. Meskipun ada Belum tadi surat ada. yang kemudian dikirimkan ke Rosoboron Export untuk memperkenalkan PT TMI. Nanti dulu, satu-satu dulu kita bahas. Perpres itu tidak ada. 1.760 triliun tidak ada. Solusinya agar publik clear, kita minta ada rapat dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, karena peminjaman luar negeri itu kan awalnya dari Bappenas, istilahnya itu PPLN. Nah lantas nanti penetapan sumber pembiayaan itu adalah di Kementerian Keuangan. Jadi ini adalah kolektif kolegial, bukan kerja Kemenhan. Supaya tidak terjadi kesimpang siuran yang tadi dikatakan ada yang 20 tahun ditarik 5 tahun lah, terus ada yang nanti tidak, kenapa harus dibayar sekarang, itu supaya kita clear juga, tidak berpolemik pada suatu hal yang masih goes. Ya, oke. Yang kedua soal perusahaan bagaimana Pak Bobi? Ada perusahaan swasta di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan. Ya, sampai itu juga. Pak Bobi, sinyalnya sepertinya agak terganggu. Iya, bisa diulangi Pak Bobi? Ya, jadi tadi ada salah satu tanyakan mengenai PT TMI. Ya. Disampaikan tuh di publik itu bahwa PT ini akan melakukan pembelian dan pengadaan. Disebutkan oleh Bapak Menteri tidak nanti pada rapat berikutnya bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas itu akan disampaikan PT TMI itu apa tupoksinya. Nanti ini adalah rapat terpisah mengenai. Jadi tadi yang dibantah apa sempat terputus tadi bahwa PT TMI tidak melakukan pembelian. Tidak ada melakukan pembelian. Fungsinya adalah kita ini kan belum dijelaskan ada tadi. yang merespon. Iya, ada yang cuma merespon, Pak itu PT TMI itu benar Pak, seperti yang dilakukan akan menggunakan pengendalian. Ya dijawab tidak. Nah kalau dijawab tidak nanti akan disampaikan kemudian, ya sudah kita tunggu karena rapat ini akan dilanjutkan untuk menjelaskan mengenai kebijakan umum pertahanan yang nantinya sekaligus menjawab mengenai kelembagaan PT TMI ini apa. Baik, Mbak Koni, betulkah PT TMI tidak akan melakukan proses pembelian? Begini, sekali lagi saya mau bahas dulu yang tadi. Kita ini sudah terbiasa, atau saya mungkin terbiasa, hanya mendengar sanggahan demi sanggahan dari Kementerian Pertahanan hingga bukti dilihatkan. Oke. Sekarang Pak Bobi bilang bahwa tidak ada perpres. Memang belum perpres, masih R perpres. Siapa bilang sudah perpres? Nggak ada yang ngomong perpres, ini masih R perpres. Ya, berarti tidak ada. Justru belum masih R perpres itu kita mesti jaga. Contoh, kenapa bilang tidak ada? Saya sudah telepon-teleponan dengan Menteri Bappenas, Pak Suharto Mono Arfa. Pak Suharto Mono Arfa menerangkan kepada saya soal yang telah tersedia $20 miliar. Dia ceritakan dengan detil 30 menit kami teleponan. Begini loh, $20 miliar itu dari Qatar. Begini. Santai aja beliau menerangkan. Terus saya tanya, yang 104 miliar dolarnya bagaimana Pak Suharto? Beliau bilang kalau itu lu tanya sama Kementerian Pertahanan. Gue juga nggak tahu, Tuhan Allah yang tahu katanya. Nah, sekarang beliau itu Menteri Bappenas yang ngurusin KE, ya kan? Beliau berkomunikasi dengan saya karena RPPers itu menerangkan 20 miliar itu ada. Berarti ini kan RPPers-nya nyata, betul gitu. Bahwa sekarang ada anggapan kalau masih R nggak boleh dibahas, ini penyesatan pembohongan publik. Gimana mungkin? Jadi kita mau tunggu apa? Sampai Presiden Jokowi tanda tangan, baru kita kemudian rame-rame mencek. Nggak boleh dong. RUU aja, rencana undang-undang, itu negara, rakyat boleh terlibat. Pas RPPers kita nggak boleh tahu. Kalau di parlemen itu kan di bawah undang-undang, Bu Koni. Kita fungsi legislasi. Kalau peraturan di bawah perundang-undangan, kita melihat kalau dia sudah sampai, contohnya anggaran. Sekarang kita harus bahas karena itu kan ada undang-undang APBN. Kalau perpres kita tidak semuanya dibahas. Kalau ke perpres seperti yang diamanatkan undang-undang energi misalkan, kebijakan nasional perpresnya harus dikonsultasikan oleh DPR, ya. Lantas perpres mengenai teroris harus dikonsultasikan DPR, ya. Tapi kalau perpres yang ini kan memang tidak ada. Di undang-undangnya tidak ada perpres mengenai kebijakan umum pertahanan. Kita harus bahas. Jadi kita harus leveling juga. Ya, jadi DPR belum tahu sama sekali soal perpresnya karena memang belum ada. Sementara Mbak Koni sudah dapat informasinya meskipun memang belum ada perpresnya, baru R rencana. Ya belum ada. Dan itu by undang-undang, tidak seperti undang-undang anti teroris kalau yang perpresnya harus. Apa yang dikhawatirkan dari perpres ini Mbak Koni? Apa yang Anda jaga?
yang saya jaga sekali lagi adalah ada yang keheranan saya kenapa mesti ditarik 3 tahun di depan ini dan dia habis di 2024. Gitulah bahasa kasarnya. Kenapa uang sebanyak itu mesti habis di 2024? Ada apa? Ya kan? Kedua, senjata apa yang mau dimasukin gitu loh. Yang bisa datang barangnya. Contoh, jawaban dari Pak Rodon Pedrason. Oh enggak, kan datangnya bertahap. Ini kan semua juga tahu bikin pesawat tempur nggak kayak bikin kue. Oke, kalau gitu kenapa bayar lunas di depan? Kok bego-bego banget kita bayar lunas di depan? 25 tahun lagi perang udah berubah, senjata udah berubah, HP aja berubah setahun sekali, pesawat tempur 10 tahun lagi udah beda. Ya kan? Boleh nggak di tengah jalan? Jadi uangnya besar sampai 2024, tapi kebutuhan pesawat, kebutuhan alutsistanya bukan hanya pesawat ya, sampai 20 tahun ke depan. Sampai 25 tahun ke depan 5 renstra. Jadi jawaban bahwa sekarang kita tuh harus bayar ini 25 tahun ke depan, bendanya nggak jelas, ini yang bahaya. Iya, baik. Pak Bobi, Bung Bobi, jelas mendengar saya? Oh, terputus sayang sekali. Jadi yang dikhawatirkan adalah uangnya dibelikan 3 tahun ke depan, sampai 2024 habis semua, lalu kebutuhannya untuk 25 tahun ke depan. Ini nggak masuk akal, karena setiap tahun berbeda kebutuhannya. Jangan-jangan perangnya juga berbeda 25 tahun ke depan. Begitu Mbak Koni ya? Jadi di dalam alutsista itu ada namanya future growth itu, teknologi itu apalagi informatika, apalagi komunikasi itu berubah cepat sekali, ya kan? Pesawat tempur belum tentu 10 tahun lagi masih kayak pesawat tempur hari ini. Mungkin udah completely stealth, udah nggak pakai pilot gitu loh, ya kan? Jadi banyak hal yang akan berubah. Pertanyaan saya, ngapain kita sekarang bayar di depan, nyicil sampai 25 tahun, di tengah jalan kalau kontrak berubah boleh nggak? Perang KFX aja KX kita kok nggak karena boleh mau robah kontrak kita kena penalti. Baik. Jelas apa yang Anda sampaikan. Pak Bobi, Bung Bobi? Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Pertanyaan saya simpulkan ini. Jadi skema pembiayaannya janggal karena kebutuhannya untuk 25 tahun juga janggal. Jadi kebutuhan untuk 25 tahun dibelanjakan hanya sampai 2024. Artinya semuanya digebiah uyah sampai 2024. Tapi kebutuhannya untuk 25 tahun. Kemudian yang kedua ada PT swasta yang kemudian di bawah Yayasan Kemenhan. 2 hal atau 3 hal tadi yang kemudian menjadi janggal. Bagaimana kemudian DPR menyerap ini untuk kemudian menanyakan kepada pihak pemerintah? Jadi sekali lagi kita itu kan harus membahas yang menjadi kewenangan DPR untuk menetapkan bersama itu adalah masalah anggaran. Kalau rencana itu memang disampaikan rencana itu memang ada untuk 20 tahun ke depan. Nah soal bagaimana cara pembayarannya itulah mekanisme yang kita akan tanyakan di dalam rapat berikut. Karena menurut yang disampaikan sekilas tadi itu misalkan pembiayaan 20 tahun. Bukannya renstra 20 tahun itu ke depan, tapi contohnya beberapa alutsista yang usianya itu 20 tahun, 25 tahun itu memang dicicil selama 20 tahun dengan bunga yang sangat murah. Contoh ada tadi disampaikan di Jepang. Jadi bukan berarti 20 tahun itu pembelian dilakukan sekarang, habis itu nanti setelah ganti presiden itu tidak akan ada pembelian Alpha Hankam lagi. Nah itu yang akan kita dalami sehingga kita juga tidak ingin mendengar hanya dari Kemenhan. Karena Kemenhan itu kan hanya satu hal. Jadi kita harus mendengar juga rencananya dari Bappenas bagaimana dan penetapan sumber pembiayaannya, pembiayaan model kayak gini ini udah oke belum? Apakah wacana? Karena kami ini kan tidak menyetujui wacana yang kami setuju. Tadi meskipun tadi disebut Bappenas, Mbak Koni sudah telepon duluan tadi ke menterinya. Pada tahun 2022. Iya baik. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian DPR beserta Pak Prabowo juga akan rapat. Ada rapat lagi dengan Pak Prabowo DPR nanti? Iya pasti, karena ada 2. Ini kan adalah kerangka untuk... Karena kemarin ada yang komplain tuh, Effendi Simbolon mengatakan bahwa setahun nggak pernah ketemu Pak Prabowo. Oh ya, kalau itu teknis lah. Tapi kita udah pasti dalam rapat anggaran ini, dalam penetapannya Menteri harus hadir. Ada 2 hal. Baik. Nanti akan terus dilanjutkan. Kita akan terus cermati juga. Terima kasih Pak Bobi Adityo, Bung Bobi, dan juga Mbak Koni Rahakundini Bakri telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Kita jaga Kemhan kita dengan baik. Amin. Terima kasih. Kita kawal.